kawan-kawan semuanya, dalam bagian persiapan dalam melaksanakan metode pemilihan e-purchasing, buku jago e-purchasing katalog elektronik versi 6 telah melakukan update yang disesuaikan dengan perkembangan terbaru, baik di Perpres 46 tahun 2025, kemudian munculnya surat edaran Kepala LKP nomor 1 tahun 2025, kemudian yang terbaru adalah pedoman ya IPKD dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memunculkan kurang lebih total 10 kertas kerja yang kemudian kita rangkum menjadi simple, mudah dijalankan, dan insya Allah akan sangat akuntabel. Ada 3 tahapan dalam persiapan e-purchasing yang mesti teman-teman harus lakukan. Pernah sering kami sampaikan bahwa e-purchasing bukan mekanisme klik-klik, tapi adalah mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan database dari produk barang jasa yang ada dalam katalog elektronik. Nah, di dalam alur kerja persiapan e-purchasing ada 3 tahapan utama, yaitu penentuan strategi, ya, dimana di sini mengisi formulir justifikasi strategis pemilihan metode untuk menentukan negosiasi atau mini kompetisi. Kemudian di tahapan kedua adalah melakukan pengisian terhadap analisis persiapan induk, kertas kerja induk analisis persiapan, dan tahapan nomor 3 adalah khusus bagi pelaksanaan e-purchasing pekerjaan konstruksi. Jadi kalau bukan pekerjaan konstruksi, tahap 3 ini tidak perlu dilakukan. Total ada 2. Nah, pada video kali ini secara ringkas saya akan menunjukkan apa itu sistematika formulir yang kita sebut sebagai formulir strategis. Formulir ini digunakan sebagai database pengambil keputusan untuk menjustifikasi metode negosiasi harga atau mini kompetisi terhadap suatu paket pengadaan barang jasa sebagai tahapan dari persiapan e-purchasing, di mana dalam formulir ini itu terdiri dari apa? Identitas pengadaan. Jadi langkah awal yang fundamental, jadi isikan semua informasi dasar terkait paket pengadaan untuk memastikan kelengkapan administrasi dan konteks yang jelas. Kemudian dilanjutkan bagian kedua, yaitu penentuan jalur strategisnya. Ini adalah persimpangan jalan krusial. Pilih salah satu jalur berdasarkan karakteristik pengadaan Anda. Dalam buku jago e-purchasing katalog elektronik versi 6, kita sudah memberikan berbagai macam pertimbangan kapan kita melakukan negosiasi harga, kapan kita melakukan mini kompetisi dengan bobot beratnya pada negosiasi harga. Jika pengadaan Anda minimal 1 aja dari pemicu strategis berikut, maka pilihlah negosiasi, ya. Jika rekan-rekan semuanya khawatir dengan berbagai macam apa nanti justifikasinya, buku jago e-purchasing katalog elektronik versi 6 ini sudah menyediakan justifikasi akademisi. Anda tinggal download dan tunjukkan pada pemeriksa, keuangan atau aparat penegak hukum nauzubillah ya, atau pimpinan Anda ketika ditanya mengapa kok mini kompetisi, mengapa kok negosiasi. Ya, jadi jalur utamanya adalah negosiasi. Apa itu? Pertama adalah pengadaan jasa. Semua pengadaan jasa, kualitas output sangat bergantung pada keahlian penyedia. Jadi bagi saya, pengadaan jasa itu semestinya adalah negosiasi. Justifikasinya ada di dalam buku, di dalam justifikasi akademisnya. Kemudian kriteria kedua adalah barang kompleks, barang yang membutuhkan customasi, integrasi ataupun instalasi khusus. Karakteristik yang ketiga adalah barang yang strategis atau kritikal, yang berpengaruh langsung pada layanan utama organisasi. Kriteria keempat adalah barang yang berulang, dan ini adalah kriteria yang sering, hampir semua saya menggunakan justifikasi berulang ini, hampir semuanya, ya. Begitu barang itu menurut pandangan saya itu berulang, maka saya akan memilih negosiasi. Kenapa negosiasi? Karena kebutuhannya adalah kebutuhan yang berulang. Maka ini karena membutuhkan jaminan kontinuitas pasokan. Kemudian berisiko tinggi, ini juga masuk ke negosiasi. Kemudian karena dampak kegagalan itu sangat signifikan dan merugikan. Kriteria berikutnya adalah nilai tambah. Dia ada potensi mendapatkan garansi, training atau bonus lainnya. Nah, ini adalah kriteria yang dilakukan ketika kita melakukan ingin melakukan negosiasi. Nah, ketika kita ingin melakukan mini kompetisi, maka pilihlah jalur pengecualian ini, mini kompetisi. Hanya jika pengadaan Anda, nah ini ya, apa aja yang cocok mini kompetisi, yaitu yang sangat terstandar atau non strategis. Barang-barang komoditas murni sangat standar atau non strategis itu cocok untuk mini kompetisi.
Ya, pada prinsipnya adalah yang rentang harganya dalam satu kategori level 3 di katalog elektronik versi 6 itu tipis gitu ya. Itu cocoknya mini kompetisi. Intinya gitu. Nah, kemudian di bagian C kita melakukan uji kelayakan ketat, filter risiko. Ya, bagian ini itu hanya diisi hanya jika memilih jalur pengecualian ini, yaitu ini adalah gerbang pengaman untuk memastikan mini kompetisi adalah pilihan yang tepat dan berbasis dan bebas risiko. Semua 5 kriteria ini wajib terpenuhi kalau mini kompetisi, harus terpenuhi. Yaitu apa? Kondisi pasarnya ideal, pasar kompetitif dengan banyak penyedia, lebih dari 7. Kemudian non-kritikal mutlak, kegagalan produk tidak berdampak pada layanan utama. Kemudian syarat ketiga adalah non-potensial nilai tambah, yakin 100% tidak ada nilai tambah atau garansi yang bisa didapat. Ya sudah, itu aja. Kemudian kriteria keempat adalah spesifikasinya stabil, tidak akan ada inovasi atau versi baru yang lebih baik dalam waktu dekat. Kriteria kelima adalah penyedia identik, pengalaman pengguna akan persis sama siapapun nanti pemenangnya di mini kompetisi. Jika ada satu ada jawaban yang tidak, maka metode yang digunakan otomatis menjadi metode negosiasi harga. Itu ya cara bekerjanya formulir ini. Bagian keempat adalah keputusan final dan rencana. Berdasarkan analisis sebelumnya, pilih metode final, berikan justifikasi standar dan siapkan amunisi untuk negosiasi jika diperlukan. Ya, D1, D2 itu pilih metode dan justifikasinya. Jadi pilih salah satu dari 3 template justifikasi yang sudah disediakan ya, dia disediakan untuk barang, untuk jasa penunjang, jasa pemeliharaan, gitu sudah disediakan dalam buku jago purchasing. Kemudian D3-nya adalah rencana dan target negosiasi. Jika ternyata yang memilih negosiasi, siapkan target Anda dengan mencentang pilihan-pilihan yang sudah disediakan. Jadi formulir ini sedapat mungkin diberikan pilihan-pilihan ganda supaya memudahkan pengisian formulir itu lebih praktis, lebih cepat, lebih mudah. Ya, baik dari 4 aspek utama ya, teknis dan kualitas, layanan purna, jual, komersial dan nilai tambah, dan waktu dan pengiriman. Nah, bagian E-nya adalah persetujuan. Langkah terakhir adalah formalisasi keputusan. Ini formulir ditantangkan oleh PPK untuk memastikan akuntabilitas dan jejak audit yang jelas. Semoga formulir ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya untuk menjustifikasi negosiasi harga atau mini kompetisi. Dapatkan di dalam buku jago e-purchasing katalog elektronik versi 6.